Di sebuah desa yang dikelilingi perbukitan dan hutan bambu lebat, hiduplah seorang janda bernama Sri Wulan. Warga desa biasa memanggilnya Wulan. Ia dulunya dikenal sebagai perempuan yang ramah, pekerja keras, dan penyayang anak-anak. Namun hidup Wulan berubah sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, Wulan harus membesarkan seorang anak laki-laki bernama Randy seorang diri. Awalnya, Wulan masih bisa bertahan dengan berjualan gorengan dan mencuci pakaian warga. Tapi keadaan ekonomi semakin sulit. Harga kebutuhan naik, penghasilan menurun, dan hutang mulai menumpuk. Cobaan terberat datang saat Randy jatuh sakit. Penyakitnya membutuhkan biaya besar. Wulan berkeliling mencari pinjaman, namun banyak orang menolak. Sebagian bahkan mulai menjauh karena takut tidak bisa ditagih kembali. Hari demi hari, Wulan merasa hidupnya seperti lorong gelap tanpa ujung. Suatu malam, saat duduk di pinggir hutan sambil menangis, ia bertemu seorang perempuan tua misterius. Perempuan itu muncul tiba-tiba, seolah keluar dari bayangan pohon bambu. Perempuan tua itu berbicara pelan, suaranya serak seperti tertiup angin malam. Kau ingin anakmu sembuh? Kau ingin hidup kecukupan? Kau hanya perlu berani menerima bantuan dari yang jarang berani disebut. Wulan tahu cerita-cerita lama tentang makhluk penunggu hutan yang sering dikaitkan dengan kekayaan instan. Ia takut, tapi bayangan anaknya yang terbaring lemah di rumah membuat hatinya goyah. Dalam keputusasaan, Wulan menerima jalan yang ditawarkan kepadanya. Sejak saat itu, kehidupan Wulan berubah drastis. Warung kecilnya tiba-tiba ramai. Usaha dagangnya berkembang pesat. Ia mampu membangun rumah besar. Ia membeli tanah dan membuka usaha toko sembako. Randy pun sembuh dan tumbuh sehat. Warga desa heran melihat perubahan itu. Banyak yang kagum, tapi tidak sedikit yang berbisik takut. Mereka sering melihat Wulan berjalan ke arah hutan pada malam-malam tertentu. Ada pula yang mendengar suara tawa perempuan dari rumahnya saat larut malam. Namun Wulan menutup telinga dari semua bisikan itu. Bertahun-tahun berlalu, Wulan menjadi orang terpandang di desa. Ia sering membantu warga secara materi. Ia terlihat sukses dan disegani. Tapi jauh di dalam hatinya, ia hidup dengan rasa gelisah yang tidak pernah hilang. Ia sering bermimpi melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atap rumahnya, mengayun-ayunkan kaki sambil menatap ke dalam rumah. Kadang ia mendengar suara tangisan anak kecil dari halaman belakang, padahal tidak ada siapapun di sana. Semakin lama, Wulan mulai merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia seperti terus diawasi. Ia harus menjaga janji-janji yang pernah ia buat, janji yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada anaknya sendiri. Suatu hari setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang terlihat sempurna, Wulan tanpa sengaja melanggar pantangan yang selama ini ia jaga. Pantangan itu sebenarnya sederhana.
Tetapi dalam kepercayaan yang ia jalani, hal itu dianggap sangat sakral. Ia melanggarnya karena merasa semuanya sudah aman. Ia merasa kekuatan yang selama ini membantunya tidak akan lagi menagih apapun. Namun, ia salah. Malam setelah pelanggaran itu, rumah Wulan berubah mencekam. Lampu sering padam sendiri. Angin masuk tanpa membuka jendela. Bau tanah dan daun busuk memenuhi ruangan. Randy yang sudah remaja mulai ketakutan melihat ibunya sering berbicara sendiri di sudut rumah. Wulan sering terbangun sambil menjerit, mengatakan ada sesuatu yang memanggil namanya dari atap rumah. Hari-hari berikutnya, kondisi Wulan menurun drastis. Tubuhnya melemah tanpa sebab medis yang jelas. Ia sering demam tinggi dan matanya terlihat kosong. Ia mulai mengaku melihat sosok perempuan besar dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Suara tangisan anak-anak semakin sering terdengar di sekitar rumah. Randy membawa ibunya berobat ke banyak tempat, namun tidak ada yang menemukan penyakit fisik yang jelas. Wulan semakin kurus, suaranya melemah. Ia sering menangis sambil meminta maaf pada sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam hujan deras turun tanpa henti. Angin berputar kencang di sekitar rumah Wulan. Randy duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Dengan napas terputus-putus, Wulan akhirnya mengaku kepada anaknya tentang semua jalan gelap yang pernah ia tempuh demi menyelamatkan hidup mereka. "Aku cuma ingin kamu hidup, Nak. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya." Randy menangis memeluk ibunya. Ia tidak marah. Ia hanya ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Malam itu, suara angin terdengar seperti jeritan panjang. Pintu rumah bergetar keras. Randy bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di luar jendela, rambutnya melambai tertiup hujan. Kondisi Wulan semakin parah. Ia merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia menjerit, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Menjelang subuh, suara hujan mulai mereda. Wulan menatap anaknya dengan mata penuh penyesalan. Jangan pernah mencari jalan instan. Tidak semua pertolongan membawa keselamatan. Beberapa saat setelah itu, napas Wulan berhenti. Tangisan Randy memenuhi rumah besar yang dulu menjadi lambang kesuksesan ibunya. Setelah kematian Wulan, kejadian aneh perlahan menghilang. Usaha dan kekayaan keluarga mereka mulai habis sedikit demi sedikit. Randy menjual sebagian besar harta untuk melunasi hutang dan pindah ke rumah kecil di pinggir desa. Rumah besar Wulan kini kosong. Warga desa jarang berani melewati halaman rumah itu saat malam hari. Banyak yang mengaku mendengar suara ayunan bambu bergerak sendiri, disertai tangisan lirih dari arah atap rumah. Kisah Sri Wulan akhirnya menjadi cerita turun-temurun di desa itu. Bukan sebagai kisah kekayaan,
tetapi sebagai peringatan tentang harga mahal yang harus dibayar ketika manusia memilih jalan gelap karena keputusasaan.